Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang ya. Hari ini kita akan masuk ke materi akuntansi. Ini tadi sudah pretest, hasilnya memang pasti agak kurang karena memang akuntansi ini full jasa dagang. Kalau satu pertemuan mudah-mudahan saya padatkan bisa. Tapi pada dasarnya saya akan coba yang penting dan biasa keluar gitu kan. Jadi yang biasa keluar tuh materi akuntansi apa saja sih di UTBK gitu ya. Ini kan jasa dagang dan berapa sih sebenarnya persentasenya. Oke, kita mulai aja ya. uh, ini ada, kalau ini slide-slide-nya nanti di-share aja. Saya nanti gini aja, lebih kepada apa resume dari transaksi aja. Oke, begini. Untuk di UTBK akuntansi itu sendiri ya di apa UTBK, kalau yang di bawah 2000 di bawah sama dengan 2018 itu kan soal sosum itu sekitar 15 ya, hampir dari dulu tuh 15 soal. Itu sekitar kan cuma 20%-nya itu akuntansinya ya. Nah, itu 20% juga kadang nggak konsisten, maksudnya kadang ada lebih banyak, kadang lebih sedikit, kadang cuma apa ya, bahasanya 10%-nya cuma satu soal, jadi bisa jadi satu atau dua atau tiga soal ya. Ini relatif nih trennya, tapi pasti ada gitu. Nah, kemudian yang tahun 2019 itu kan soalnya 20 ya, 20 soal, otomatis kalau 20%-nya itu berarti kan cuma naik sekitar 4 soal ya, yang paling banyak 4 soal akuntansi, atau sekitar 1, 2, 3 juga sih soal itu. Jadi sebenarnya materinya banyak nih gitu kan, kita harus yang mana nih gitu ya. Kita ambil secara umum yang tren suka keluar aja ya, tren keluar soal akuntansi itu apa gitu. Itu biasanya yang sering kan dari kata jurnal itu sendiri, tapi kita harus memahami yang namanya ada kata debit, ada nama kata kredit gitu ya. Nah, kata debit dan kredit ini ya, kata debit dan kredit ini sebenarnya nanti sederhana kalau di akuntansi, yang anak IPS asli atau anak linjur itu nggak masalah sama sekali karena ini sederhana banget sebenarnya. Jadi nanti kita ada beberapa tahapan yang akan kita pelajari. Saya coba rangkum akuntansi jasa dan dagang itu seperti apa, dan yang sering keluar tuh yang seperti apa gitu. Memang kalau tadi dikondisikan dipaksain gitu satu pertemuan untuk mengcover 10 soal aja kan nggak apa-apa, mungkin 50%-nya, dan tadi rata-rata nilai pretestnya kan memang 50%. Nah, setelah materi menaik bisa 75%, syukur-syukur sampai bisa di atas 80% ya. Jadi begini, untuk akuntansi itu kan yang kita pelajari, akuntansi yang dipelajari itu untuk di level SMA sampai UTBK itu kan cuma dua ya, yaitu perusahaan jasa. Ini biar kita mengenal karakteristiknya dulu, sama perusahaan dagang. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal karakteristik ini, sebenarnya sih ada akuntansi yang lain kan, tapi kan tidak dikeluarkan, misalkan akuntansi manufaktur gitu kan, akuntansi yang lainnya gitu ya, akuntansi perbankan atau akuntansi kayak misalkan ada sekarang kayak ada istilah syariah gitu. Itu sebenarnya yang murni di UTBK itu nanti cuma akuntansi jasa sama dagang. Nah, kalau misalkan akuntansi jasa itu perusahaan jasanya apa gitu. Ya,
Sorry tadi ada gangguan sedikit. Jadi nanti akuntansi perusahaan jasa itu sederhananya kan jasa itu seperti salon gitu ya. Jadi kita mengenal sedikit karakteristiknya supaya kita arahnya kemana nih gitu pencatatannya gitu. Misalkan salon gitu kan, atau bimbel atau perusahaan pengiriman gitu kan, JNE yang lagi rame kan ekspedisi ya, atau misalkan ojek online gitu kan, Gojek. Jadi mereka dapat duit dari mana sih? Mereka kan dapat duit dari customer, kemudian mereka harus bayar listrik, bayar gaji, bayar sewa kan. Itu kan nanti ada selisih. Selisihnya kan perusahaan laba. Jadi kira-kira kalau berpikir akuntansi, ya sederhana sih, akuntansi itu cuma kayak mengelola duit gitu kan, nyebutnya tata buku. Kita dapat duit berapa, ngeluarin berapa, laba kita berapa. Terus kan kita punya kursi, punya aset, itu namanya harta atau aset. Tapi kita punya utang dan lain-lain gitu. Jadi kita berpikirnya sederhana aja. Nah kalau berpikir akuntansi udah susah gitu kan, itu udah pasti useless dan misalnya kadang-kadang lu mau ngambil apa akuntansi gila gitu. Ya enggak juga gitu loh. Saya juga kan ngambil jurusannya aslinya akuntansi ya. Jadi kadang-kadang mindset itu yang harus kita rubah. Makanya kita di Genius Center ini ibaratnya mindsetnya dirubah dulu. Kita mungkin kayak matematik itu susah, jadinya udah susah beneran gitu. Mindsetnya rubah. Jadi akuntansi itu sederhana banget tentang uang, tentang ya biasalah kehidupan sehari-hari kita mengelola kayak uang jajan bahasanya kan begitu. Jadi cuma ini harus dicatat. Itu aja sih simple. Nah, perusahaan dagang tuh apa? Ya perusahaan dagang itu misalkan Alfamart gitu yang paling gampang gitu ya, Alfamart, Indomart, atau misalkan perusahaan-perusahaan dagang yang lainnya kan. Misalkan intinya perusahaan dagang itu beda sama perusahaan jasa. Jadi kalau perusahaan jasa tadi dapat uang dari jual jasa, kan dia jual jasa nih, jasanya yang dia jual. Tapi kalau perusahaan dagang dia jualnya apa? Berarti barang dagang kan begitu. Jadi Alfamart itu membeli ya, Alfamart itu membeli. Jadi Alfamart itu membeli barang, kemudian disimpan, kemudian dia jual kan, artinya tanpa merubah bentuk. Berarti nanti ketika dia membeli barang gitu kan, ini Alfamart nih gitu ya. Alfamart ini kan dia beli ada supplier nyebutnya ya. Supplier kalau kita lihat kan ada yang suka datang ke sana gitu ya, yang suka datang ke sana itu berarti misalkan Unilever gitu ya, dia kan nyetok barang terus tuh dagang, terus dia simpan di gudang, dia pasti ada gudangnya tuh ya, ada gudangnya misalnya lantai 2, kemudian habis itu dia jual kan, jual ya, nyebutnya kita kan ke customer atau ke pelanggan gitu kan. Nah jadi perusahaan dagang itu berarti ada yang namanya buying gitu ya, dia membeli barang nih dari yang misalkan tadi kayak produk-produk tuh yang Unilever, kalau mie kan mungkin dari Indofood gitu kan, tapi kan itu udah jalur kesekian kan, tapi dalam jumlah besar dia beli terus gitu. Misalkan susu dari Ultra Jaya dan lain-lain. Nah buying kemudian dia pasti saving gitu kan, dia pasti ada gudangnya gitu, dia simpan, gak langsung dia datang dijual kan, karena ada perputarannya, kemudian dia selling, dia akan jual. Sehingga beda banget dengan perusahaan jasa yang sederhana, dia jual jasa, dapat duit, dia bayar-bayar, beban-beban kan. Nah kalau ini perusahaan dagang ini tanda kutip ada sedikit rumit. Berarti ketika dia beli, dia kan harus mengeluarkan uang. Nanti timbul yang namanya HPP. HPP itu harga pokok penjualan, kayak harga dasarnya deh. Misalkan dia membeli air mineral gitu kan dari Aqua gitu misalkan. Nah, air mineral ini yang dia beli gitu ya, air mineral yang dia beli ini berarti harganya berapa? Misalkan awalnya dari sananya 2.000. Nah, dia jual kan pasti nggak mungkin 2.000 dong, belum ada ongkos angkutnya 500 gitu ya. Kira-kira 2.500 ini adalah HPP. Kemudian dia jual misalkan jadi 3.500 jualnya. Oh, berarti untungnya adalah 1.000 gitu. Nah, tapi ketika dia nyimpen itu kan keluar lagi biaya kan, biaya penyimpanan tempat, pasti kan perlu sewa, biaya sewa. Pas dia jual tadi yang harga 3.500 ini, nah jadi biaya-biaya yang melekat itu sebenarnya lebih banyak dibanding perusahaan dagang. Maka nanti perusahaan dagang itu menggunakan istilahnya jurnal khusus gitu ya. Tapi kalau perusahaan jasa ya menggunakan jurnal umum. Nah, ya kalau kayak misalnya yang sablon, terus apa sih, kayak gitu-gitu, jual spanduk itu maksudnya apa?
Oke, gini, good pertanyaannya ya, ada sablon. Sekarang begini, saya kasih ilustrasi dulu nih. Pernah nggak kamu lihat ada namanya apotek, ya, apotek, tapi di situ ada dibuka dokter gitu ya, ada apotek terus ada dokter. Dia buka, jadi ada dia apotek tapi ada dokter, misalkan dokter kadang kecantikan atau dia buka dokter gigi gitu, tapi di apotek itu gitu, jadi jasa dokter gitu kan. Nah, apotek kemudian ada jasa dokter, ya. Ini satu, ini kasus pertama biar nggak bingung nih. Ada apotek tapi di situ ada dokter yang jaga. Yang kedua, ya, kadang-kadang kita lihat gitu di beberapa, ya, misalkan lembaga kursus gitu ya, atau bimbel, ya, itu dia menjual juga seperti modulnya. Jadi boleh beli modulnya aja gitu kan. Ini kan barang dagang nih gitu kan, persediaan. Atau kita lihat di beberapa misalkan jasa-jasa yang lain, dia menjual jasa tapi dia menjual barang juga kan begitu. Nah, saya spesifik ke sablon. Itu cari yang domain bisnis utamanya gitu ya. Bisnis. Jadi misalkan sablon utamanya adalah dia jualan jasa. Jasa apa? Jasa menyablon. Tapi misalkan di sablon ini dia juga jual barang yang sifatnya dia nyetak sendiri, tapi jadi gini, kalau jasa itu kan ada order, ya. Tapi ada atau tidak ada order, akhirnya dia membuat baju, membuat mug, tapi dia bikin dia persediaan gitu. Gini, jadi dia bikin buat jual tanpa ada order. Nah, itu berarti persediaan barang dagang. Tapi kalau misalkan pada dasarnya sablon itu perusahaan apa? Ya jawabannya perusahaan jasa gitu. Sama kayak begini, kamu naik pesawat, ya, naik pesawat nih. Pesawat itu perusahaan transportasi ya. Transportasi itu perusahaan apa sih? Transportasi itu pasti perusahaan jasa secara umum ya. Tapi pernah nggak kita naik pesawat, maaf nih, kan ada yang kita makan dapat, minum dapat, tapi ada yang jualan kan di situ. Ada beberapa profil lembaga apa pesawat penerbangan yang dia jualan pas kita duduk, ya dia benar-benar jualan gitu, ada macam-macam gitu, ada si pramugarinya bawa makanan, minuman. Nah, ketika kita beli gitu kan, kita harus bayar kan. Nah, apakah pesawat itu perusahaan dagang? Ya enggak gitu. Pada dasarnya dia ada namanya core bisnis dia, yang utama dia bisnis apa gitu ya. Nah, nanti sambilan-sambilannya gitu kan, itu adalah namanya bagian dari jadi kalau disebut perusahaan jasa atau dagang ya spesifiknya, kalau untuk naik pesawat itu kan dia jasa, tapi kalau ada yang jualan berarti dia dagang dong gitu kan. Tidak gitu, secara umumnya dia adalah perusahaan jasa, hanya ketika dia menjual barang dagang berarti ada timbul yang namanya nanti HPP gitu. Jadi HPP ini adalah apabila kita membeli barang kemudian kita akan jual kembali, itu namanya HPP. Ya, jadi kalau sablon gitu, itu jasa. Apotek dagang. Tapi kalau dokter yang jasa yang dia jual, ya kan, adalah jasa gitu. Tapi kalau dia di apotek, berarti kan core bisnisnya, bisnis utamanya sebenarnya di apotek, jasanya adalah sampingan. Sekarang dibalik, kalau kursus atau klinik, sekarang kita ngomongin klinik. Ada klinik kecantikan. Klinik kecantikan ini sebenarnya dia jual barangnya apa jual jasanya? Secara umum kayak salon gitu ya, salon. Salon ini kan bukan hanya jualan jasanya, tapi dia juga menyediakan barang yang bisa dibeli kan. Tapi secara umum salon itu adalah utamanya adalah jualan jasa gitu ya. Jadi kira-kira boleh nggak sih satu perusahaan itu jasa dagang? Boleh banget. Bahkan sekarang itu perusahaan itu macam-macam, jadi digabung segala macam perusahaan yang intinya nanti perusahaan itu akan mencatat akuntansinya harus berbeda gitu. Maksudnya berbeda itu begini, kalau jasa dia jualan jasa tidak ada HPP-nya, tapi kalau dia menjual barang itu pasti ada HPP. HPP itu harga pokok penjualan ya, simpel ya. Jadi kalau apotek jual aslinya jualan obat, tapi kalau ada jasa dokternya berarti ini dia sudah menyiapkan HPP. Kalau klinik, misalkan klinik atau salon itu adalah sebenarnya menjual jasa, tapi di situ dia jualan obat juga, berarti yang utamanya adalah kliniknya, jasanya nanti ketika jualan barang dia harus menggunakan HPP atau nama lainnya, biasanya kadang beban pembelian juga boleh. Oke ya, udah oke ya. Apa-apa kalau masih ada yang mau nanya lagi langsung boleh. Cukup Oke. ya. Oke. Kalau rumah sakit negara itu berarti masuk perusahaan jasa ya? Gini, rumah sakit kan? Halo? Rumah sakit.
Iya. Oh, rumah sakit. Misalkan iya. Jadi gini, rumah sakit itu kan adalah secara umumnya adalah perusahaan jasa gitu ya, jasa yang melayani gitu. Punya pemerintah BUMN ya, tapi sekarang rumah sakit itu kan sebenarnya kayak misalkan Fatmawati gitu atau rumah sakit yang punya negara yang lainnya itu kan masuknya dia BUMN tapi jatuhnya mirip dengan perusahaan Perjan ya, walaupun tadi dihapus karena itu modalnya dari negara juga gitu. Tidak spesifik nyari untung tapi lebih kepada pelayanan publik gitu. Beda dengan PLN, Pertamina itu murni nyari laba juga, banyak nyari labanya gitu. Tapi kalau mereka lebih bersifat kepada pelayanan publik itu bagian dari BUMN tapi kan disubsidi ya secara penuh oleh pemerintah kan. Tapi boleh nggak narik duit masyarakat? Boleh gitu kan. Kan dia boleh gitu. Tapi secara umum kan dokternya bisa PNS kan gitu. Tapi kalau di yang lain kan tidak bisa gitu kan. Kalau misalkan kayak puskesmas yang udah jelas atau rumah sakit negara itu kan dokternya bisa PNS atau honor ya. Oke, jadi gini, cara mengklasifikasi jasa atau dagang intinya dia jualannya apa. Kalau jualan barang berarti dagang, kalau jualan jasa berarti dia jasa. Nah, rumah sakit ini kan sebenarnya jualannya jasa ya. Jasa untuk menyembuhkan orang kan, bahasanya begitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang begini. Untuk setelah kita memahami klasifikasi itu, sebenarnya ini klasifikasi jasa dan dagang ini hampir tanda kutip level UTBK itu nggak pernah keluar ya. Misalkan sebutkan perusahaan jasa atau dagang gitu. Oh, ini perusahaan dagang, itu jarang. Kenapa? Tadi terlalu ambigu. Sekarang tuh banyak bisnis yang dagang tapi sebenarnya dia jasa. Dia di dalam jasa tapi ada dagangnya juga gitu ya. Nah, maka yang sering keluarnya yaitu jatuhnya pencatatannya ya, pencatatan dari yang namanya akuntansi itu sendiri atau yang disebut tata bukunya gitu ya. Bagaimana pencatatannya gitu. Jadi mekanisme dari perusahaan itu sendiri. Jadi setelah itu gimana nih di sini terjadi bisnisnya gitu ya, pencatatannya itu yang keluar di UTBK ya. Jadi murni akuntansinya. Kalau misalkan kamu ada yang mau masuk akuntansi, jangan ibaratnya jangan patah semangat. Jangan misalkan stres segala macam, jangan semangat, pasti gampang banget sih akuntansi itu nanti kalau saya coba resume dikit ya di sini. Jadi nggak susah matematik sih kalau menurut saya. Nah gini, jadi gini, yang pertama akuntansi itu kita mengenal yang namanya siklus ya, siklus akuntansi. Jadi akuntansi itu sebenarnya ada siklusnya. Kalau kita pernah dengar ada istilah siklus ya, air. Nah, siklus air ini kan sebenarnya gimana sih siklus air ini? Siklus air ini sebenarnya kalau kita lihat, kita misalkan mencuci gitu kan, atau misalkan dari air itu dari rumah kita dipakai buat macam-macam gitu kan. Ada mandi, ada mencuci piring, kemudian lain-lain itu kan ke selokan ya, ke got gitu kan. Ke got kita nanti ke sungai. Sungai itu nanti dialirin lagi ke laut gitu kan. Laut itu nanti istilahnya kalau IPA itu mungkin kondensasi atau apa ya yang nanti akan ditarik lagi ke atas awan gitu kan, ditarik lagi ke atas jadi gumpalan awan nanti berat gitu kan, lama-lama jadi hujan turun lagi tuh ke bawah, ke air, ke tanahnya diserap lagi di rumah kita kan, diserap lagi di rumah kita, dibor gitu kan, atau kemudian dinaikin lagi airnya, dipakai lagi sama kita gitu. Jadi siklus air itu ya berputar seperti itu, sama sebenarnya. Kalau ada istilah siklus, akuntansi itu berputar begitu setiap 1 tahun gitu. Jadi siklusnya begini. Yang pertama ada namanya jurnal ya, kalau ada istilah jurnal itu ada pencatatan nanti debit kredit. Yang kedua ada namanya buku besar, ini istilah-istilahnya dulu ya. Yang ketiga ada namanya jurnal penyesuaian atau AJP ya, atau ayat jurnal penyesuaian, sering ada ayatnya gitu ya. Yang keempat ada neraca saldo. Yang kelima ada kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Yang keenam ada laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, yang ketujuh ada jurnal penutup ya. Nah, begini. Oh, ini
kan materinya adalah 7 gitu ya, dikali 2 perusahaan, berarti 14 gitu. 14 bab. Tapi kan sebenarnya kerjaannya sama gitu. Artinya gini, buku besarnya bentuknya sama nih, hanya perusahaannya yang berbeda gitu ya. Jadi terus kita belajarnya yang mana Kak gitu, kalau cuma 20% kan maksudnya ini kan banyak banget gitu, kita nggak tahu keluarnya yang mana gitu ya. Begini, tadi saya sebutkan di awal, yang nanti ada kata jurnalnya itu identik sering keluar nih, jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Kemudian di sini jurnal penutup tuh agak sering keluar, termasuk laporan keuangan. Jadi kalau saya boleh tandain gitu ya, ini nih yang ini jurnal gitu kan. Ini ada jurnal penyesuaian, ini kertas kerja agak jarang ya, laporan jurnal penutup sama di dalam laporan keuangan. Jadi gini, kan ada bukti transaksi geletak gitu kan, ada kwitansi, ada nota, ada faktur. Ini gimana nih diolah, dicatatkan di jurnal, endingnya apa? Sebenarnya ditanya berapa sih laba dan ruginya tadi gitu ya. Jadi nanti ada laporan laba rugi gitu. Berapa sih harta kita, berarti itu namanya laporan neraca ya. Kemudian berapa modal kita, itu namanya laporan perubahan modal. Nah, ini yang keluar gitu ya, yang saya tandain merah itu. Jadi urutannya seperti ini, tapi perusahaannya bisa 2 gitu ya. Maka kita akan mencoba mengenal nanti debit dan kreditnya yang lebih sederhana gitu ya, debit kredit sederhana. Oke, jurnal buku besar penyelesaian nanti setelah jurnal bentuk balik lagi gitu ya. Jadi ini dalam jangka setahun. Makanya kalau misalkan akuntan kan atau yang kerjanya bagian keuangan, biasanya akhir tahun tuh biasanya tutup buku, nyebutnya Desember, pasti sibuk, pasti begadang, karena nanti bulan Januari itu dibuka lagi transaksinya. Jadi selama setahun tuh kita laba atau rugi, kalau laba berapa gitu kan, nanti jadi keputusan kenapa laba, kenapa rugi, kan nanti itu jadi keputusan manajemen. Misalkan kalau investor kan mau invest lagi atau tidak. Kayak ini sudah urutan selesai. Nah, nanti sebenarnya bedanya cuma di sini. Kalau perusahaan jasa nanti menggunakannya jurnal umum. Nah, kalau perusahaan dagang dia akan menggunakan ya yang namanya jurnal khusus. Itu aja. Pada dasarnya nanti formatnya sama gitu. Ini tabelnya sama, ke bawah sama, cuma isinya berbeda akunnya gitu ya. Isinya akunnya namanya berbeda. Jadi jasa, jurnal umum, dagang, jurnal khusus. Nah, sebelum masuk ke jasa dan dagang, sebenarnya ada kayak jembatan ya, jembatan memahami akuntansi sederhana itu namanya persamaan dasar. PDA ya, persamaan dasar. Kayak ada persamaan matematik, persamaan garis lurus melalui 2 titik gitu kan. Persamaan SPDL kan seringnya sistem persamaan 2 variabel di matematik kan. Persamaan dasar akuntansi. Ini jadi memahami jurnal itu, memahami debit dan kredit, kita dikasih jembatan kalau di akuntansi namanya belajar persamaan akuntansi dulu nih, baru masuk ke siklus gitu. Jadi kita tidak bisa nggak sih langsung belajar siklus, bisa-bisa aja, tapi nanti akan bingung, ini kok bertambah, kok berkurang, kenapa di debit, kenapa di kredit gitu. Jadi biasanya ada jembatan persamaan dasar dulu. Keluar nggak persamaan dasar di UTBK? Keluar gitu, ini termasuk yang keluar ya. Jadi saya akan coba dari sini, kemudian ke jurnal sampai jurnal penutup ya, saya kasih teorinya. Nanti langsung tanya jawab aja. Misalkan masih bingung, boleh langsung tanya jawab. Yang pertama persamaan dasar. Persamaan dasar. Persamaan akuntansi atau persamaan dasar akuntansi ya. Biasanya accounting equation kan istilahnya. Nah, persamaan dasar di akuntansi itu gampang banget. Yang pertama ada harta ya, sama dengan utang ditambah modal. Jadi kira-kira begini. Kalau kita mau buat usaha nih, modalnya dari kita semua nggak? Misalkan kita punya ruko, kita punya mobil gitu, misalkan kita mau bikin salon, kita juga punya alat-alatnya. Berarti itu nanti ketika kita buat usaha, berarti harta yang kita miliki itu sama aja dengan modal untuk usaha.
Gampang kayak gitu ya. Jadi biar bingung, harta sama modal tuh bedanya apa sih gitu. Kita bikin usaha, kita bikin usaha nih gitu kan. Awal, ini bikin gimana nih? Ini kan perlu duit nih. Nah, duitnya sendiri enggak? Oh, kalau duitnya sendiri, alat-alat sendiri, oh berarti itu harta sama dengan modal. Tapi kalau kita akhirnya nggak punya apa-apa tapi usaha, tapi minjem ke bank gitu kan, kita akhirnya minjem ke bank nih. Kita butuh 50 juta, bener-bener 50 juta itu minjem ke bank uangnya gitu. Ya udah berarti itu harta sama dengan utang, ya kan? Nah, tetapi rata-rata orang melakukan usaha itu kombinasi gitu ya. Pasti ada harta yang dia miliki, tapi kurang uang, dia bisa minjam ke bank atau ke temennya kan, atau ke rekanan yang sifatnya pihak ketiga. Jadi harta sama dengan utang tambah modal itu kira-kira sederhananya kayak gini. Kalau kita kita menggunakan kita menggunakan pakaian gitu ya. Kita menggunakan pakaian. Nah, pakaian yang kita gunakan itu mulai dari baju gitu kan, misalkan ada baju gitu, sini ada baju, ada celana gitu kan, ada sepatu. Nah, ada baju, celana dan sepatu. Nah, giliran kita pakai sepatu, ternyata sepatu ini kita minjem ya, kita minjem ke orang, berarti sepatu ini adalah utang, harus dibalikin dong ya. Tapi baju dan celana yang milik kita ya, itu adalah modal kita. Jadi yang milik kita modal kita ya. Makanya orang kalau sehari-hari benar, apa sih modal lu dengkul doang gitu. Maksudnya modal itu apa yang dibawa kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita minjem dari orang itu namanya utang, harus balikin. Jadi nanti konsepnya kayak gitu ya. Kalau saya misalkan bertambah berkurang gitu. Jadi ini harus balikin nih utang kalau minjem. Maka harta itu berarti kalau yang dari intern itu namanya modal, kalau dari luar namanya utang. Nah, nama lain dari harta itu aset. Nama lain dari harta aktiva. Jadi aktiva, aset, harta sama. Karena nanti kan di UTBK ada istilah-istilahnya ya. Nama lain dari utang adalah kewajiban. Atau liabilitas atau liability ya. Liabilitas atau liability. Nama lain dari modal adalah ekuitas. Ekuitas atau owner equity gitu ya. Ekuitas atau owner equity. Atau kadang-kadang namanya capital ya. Capital tuh kalau di akuntansi itu artinya modal. Oke. Nah, sekarang begini. Harta sama dengan utang tambah modal ya. Nah, modal bisa bertambah, ini saya ulang lagi, nanti harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau kita mau usaha, kita kombinasi uang yang kita punya, harta yang kita punya, dan ditambah dengan kita minjem dari pihak ketiga. Nah, modal itu bisa bertambah ya, modal bisa bertambah kalau ada pendapatan. Pendapatan itu adalah nama akun untuk uang yang kita dapat dari usaha kita. Misalkan kita salon, ada orang datang ke usaha kita. Nah, dia pakai jasa kita nih, itu namanya pendapatan. Nah, kalau di perusahaan dagang namanya penjualan. Kalau misalkan tadi kita akhirnya jualan alat-alat kecantikan atau bedak gitu kan. Nah, tapi kan kita dapat duit tuh. Namanya itu bukan pendapatan, penjualan gitu. Jadi pada dasarnya pendapatan dan penjualan sama, nama akun untuk uang yang kita dapat. Kemudian modal itu bisa berkurang ya kalau ada yang namanya beban atau biaya ya. Jadi tadi kan kita salon tuh dapat uang, tapi kan kita juga harus bayar listrik, bayar sewa, bayar gaji pegawai, macam-macam yang kita bayar itu namanya beban, termasuk beli-beli alat-alat gitu. Karena kalau beli alat-alat itu jatuhnya beban nggak sih gitu? Itu sebenarnya hartanya yang bertambah gitu, tapi nanti ada penyusutannya namanya. Jadi beban itu bayar-bayar untuk operasional. Kemudian ada lagi namanya prive. Ya, prive itu adalah pengambilan pribadi. Jadi kalau pemilik ngambil uang itu bukan mencuri, boleh, namanya prive. Kalau dia pegawai kan gaji, tapi kalau pemilik ngambil uang gimana? Ya harus dicatat, namanya prive. Gitu ya. Nah, nanti setelah harta sama dengan utang tambah modal kita ngerti,
ya. Sekarang saya pindahkan ke sebelah kiri, ya. Kalau saya pindahkan ke sebelah kiri jadinya begini. Harta, ya. Kemudian beban. Jadi yang tadinya minus pindahkan melewati sama dengan kan biasanya plus kalau di matematik. Beban sama prive itu akan bertambah di sisi debit, nanti dia berkurang di sisi kredit. Nanti apa itu debit, apa itu kredit itu cuma dua sisi. Ya jangan sampai bingung debit itu apa kredit itu, jangan, itu nanti cuma dua sisi aja, sisi kiri atau kanan. Jadi kalau ini debit sisi kiri, ini sisi kanan gitu ya. Nah, modal. Kemudian selanjutnya ya yang saya tidak pindahkan itu adalah utang ya. Utang. Kemudian modal sama pendapatannya itu kebalikannya. Ya, kebalikan. Kalau kita ngafalin kan jadi banyak. Kebalikannya berarti akan bertambahnya di kredit, tapi berkurangnya di debit. Ya, oke, saya langsung ajarin jurnal dan juga persamanya. Sekarang kita langsung masuk transaksi ini. Contoh. Ya, 1. Membeli peralatan 2 juta baru dibayar ya 500.000 misal gitu ya. Nah, saya kasih clue dulu apa itu harta gitu ya, aset atau harta atau aktiva itu dibagi dua ya. Aset, harta, aktiva dibagi dua. Ada harta lancar, ada harta tetap. Nah, harta lancar itu kira-kira begini. Harta lancar itu adalah kekayaan kita atau aset kita yang itu mudah diuangkan dan pergerakannya lancar gitu, pergerakannya mudah. Apa yang pertama? Yang pertama uang kita sendiri, namanya kas. Ya kan? Kan kalau kita punya kas tuh enak, mau beli ini, mau beli itu, mau bayar ini, mau bayar itu. Pokoknya itu ya gampang aja. Yang kedua, piutang. Uang kita di orang lain. Kalau kita nggak punya duit, udah piutang itu gampang lah, kita dapat duit, akhirnya kita jadi duit lagi. Setelah itu ada namanya perlengkapan. Ya, benda-benda yang kecil itu lancar, maksudnya lancar akhirnya cepat hilang juga kan. Nanti kalau misalkan kita beli udah cepet aja habisnya gitu, lancar. Kemudian yang dibayar di muka ya, misalkan sewa dibayar di muka gitu, iklan dibayar di muka, yang kita bayar duluan tuh lancar juga. Kemudian kalau harta tetap, peralatan. Kemudian mobil, kendaraan. Kemudian gedung, tanah, dan lain-lain ya. Oke, sekarang apa bedanya perlengkapan dan peralatan? Kalau perlengkapan itu yang kurang dari 1 tahun. Kalau di kelas itu penghapus, spidol, perlengkapan, ATK. Tapi kalau peralatan itu AC, meja, kursi, peralatan. Printer itu peralatan. Tapi kalau tinta dan kertasnya perlengkapan. Gitu ya. Nanti bahasa Inggrisnya juga kan istilahnya beda ya. Kalau ini supplies, kalau ini equipment. Nah, ini ketika kita membeli peralatan, berarti kan peralatan kita nambah. Persamaan dasarnya begini. Berarti peralatan kita nambah. Kok nambah? Ya kan tadinya tidak ada jadi ada, tadinya sedikit jadi banyak, tadinya 0 nambah. Nambah berapa? Ya 2 juta gitu. Yang kita belinya senilai 20 juta. Kok kan kita bayarnya baru 500.000? Iya, tapi kan nilainya 2 juta. Kayak kita beli motor pinggir jalan harganya 15 juta, DP 500.000, motornya dibawa nggak? Ya dibawa lah. Jadi milik kita motornya, tapi kita punya utang gitu 14.500.000. Cuma kan dijadikan ini apa namanya oleh pihak leasing kan jadinya bukan 14.500.000 lagi, bisa jadi 20 juta dan lain-lain. Ketika kita nyicil kan jadinya banyak. Jadi peralatannya bertambah 2 juta, uang kalau baru dibayar berarti kas ya. Uang kita keluarnya berapa? 500.000. Berarti kas minus 500.000 ya. Kemudian ini kalau pakai persamaan dasar nggak balance nih, gitu ya. Jadi hartanya di sebelah sini bertambah 2 juta, berkurang 500.000 gitu. Nah, maka
plus 2 juta minus 500. Oh, sebelah sini harus ada nih yang bertambah 1,5 kan begitu. Apa? Ya kita namanya punya utang gitu. Ya. Jadi baru bayar 2 juta, DP-nya cuma 500, berarti utang kita nambah. Kok nambah? Ya kan tadinya tidak ada jadi ada, tadinya sedikit jadi banyak, tadinya 0 nambah. Utang kita dengan adanya transaksi ini gitu. Nambah sebesar 1,5 juta. Oke ya. Jadi di sini utangnya bertambah. Oke, sekarang ini persamaan dasar. Saya langsung lanjut masukkan ke dalam jurnal. Ya, jurnal. Nah, jurnal umum itu bentuknya cuma begini. Jadi kalau apa sih debit kredit gitu kan, nggak usah pusing, gampang banget nih debit kredit itu. Ini ada kotak begini, kira-kira. Terus dia ngasih ini debit, ini kredit. Kalau kita beli buku ada buku apa bond gitu kan, kita sering beli buku itu ada debit kredit gitu ya. Nah sekarang dari transaksi nomor 1 ini gitu ya, kita akan mencatatnya yang mana debit, yang mana kredit gitu ya. Jadi kalau ditanya debit itu apa sih? Itu sisi kiri gitu. Kredit itu sisi kanan gitu. Begitu aja, kiri dan kanan. Kalau kamu pernah ada istilah itu cuma dua bagian yang berbeda gitu, bukan kayak kalau kan ada suka pikiran kalau duit kita nambah debit ya, duit kita ngurang kredit ya, betul. Tapi kalau misalkan utang gimana? Utang kebalikannya kan. Nah, itu cuma dua sisi gitu, dua sisi kiri, sisi kanan. Kayak begini. Kalau misalkan kita ada kartu debit gitu ya, atau kalau kamu pernah lihat buku rekening, coba dilihat buku rekening. Kalau kita nabung atau punya mobile banking di handphonenya, dilihat tuh. Itu ada kelihatan debit kredit gitu. Itu versi siapa? Versi banknya gitu. Jadi bukan versi kita, karena kan bank yang mencetak. Jadi bagian kalau bank dapat duit, uangnya masuk berarti debit gitu kan. Kalau misalkan uangnya keluar, kredit gitu. Dilihat. Itu dua sisi yang berbeda gitu ya. Nah, sama. Jadi kalau kartu debit itu adalah ATM. Itu uang kita ya. Uang kita apa namanya di bank, tapi kalau kartu kredit itu uang bank. Semakin kita banyak gesek kartu kredit, itu semakin banyak utang kita ke bank, dan bank itu piutangnya lebih banyak di kita. Jadi kebalikan dari utang itu piutang. Tapi kalau semakin banyak kita gesek kartu ATM kita, ya uang kita berkurang gitu. Gitu aja. Jadi kalau ditanya kartu debit dan kredit itu cuma dua sisi, yang ini uang kita, yang ini uang bank gitu aja. Nah, sama gitu. Nanti kalau ada istilah debit kredit itu, ini hanya dua bagian gitu. Ini bagian yang bertambah atau berkurang gitu ya. Contoh, kalau kita membeli peralatan, berarti kan peralatan kita nambah. Kalau peralatan nambah ditaruh di mana gitu. Kan tadi peralatan itu bagian dari harta. Oh, ini di debit nih. Kan kalau peralatan bertambah debit. Kemudian kas itu peralatan juga berkurang di mana? Di kredit gitu. Nah, utangnya nambah kan? Utang kalau nambah di mana? Di kredit. Gitu. Nah, yang slide ini ya kan? Jadi kalau harta beban prive bertambah di debit, harta itu tadi kekayaan kita. Tapi kalau utang, modal, pendapatan bertambahnya di kredit ya, berkurangnya di debit. Nah, ini berarti kalau kita nyatet seperti ini. Jadi peralatan debit, yang di atas itu di debit ya, peralatan. Kemudian menjorok ke dalam itu sekitar 3 huruf, atau di tab itu bisa kan kalau di komputer. Intinya kadang-kadang ada yang nggak menjorok juga gitu, tapi lihat angkanya, tapi seringnya selalu ke dalam gitu ya. Jadi kasnya berkurang, itu kas begini, kemudian sama utang ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalaupun tidak di UTBK itu tidak ada kotaknya, tidak ada tabelnya, tidak ada format seperti ini, kita harus sudah mengerti bahwa yang atas ini debit, yang di bawah kalau ada tulisan kadang debit kadang kreditnya di dalam kurung kadang kredit gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk jurnalnya kan nggak usah, karena udah ada debit kredit. Nah, ini peralatannya tadi berapa? 2 juta kan. Oke. Kemudian kasnya berkurang di kredit berapa? 500.000 kan. Nah, utangnya berapa? 1.500.000. Jadi kalau kita hitung balance ya, balance itu istilah untuk sama ya antara debit dan kredit.
Di sini 2 juta, sini 2 juta balance gitu. Jadi ini kalau uang kita di kredit artinya uang kita berkurang. Tapi kalau uang kita debit, uang kita nambah. Gitu ya. Kalau utang kita di kredit, utang kita adalah nambah. Kalau misalkan utang kita di debit, utangnya adalah ngurang. Jadi ya, nanti kalau kas gitu kan tadi, kas ini gimana, bagian dari harta nih gitu, kalau dia bertambah di debit gitu, kalau berkurang di kredit. Tapi kalau utang gitu, utang itu kebalikannya, kalau bertambahnya nanti di kredit, berkurangnya di debit gitu. Maka kalau kita minjem uang ke bank, berarti kasnya bertambah, utangnya bertambah gitu ya. Kan kita minjem uang ke bank nih, kas kita bertambah, utang kita bertambah. Tapi kalau kita bayar utang, berarti utangnya berkurang, uang kita berkurang kan begitu. Ya kan, kalau kita bayar utang, utang kita berkurang, kasnya berkurang. Jadi pencatatannya gimana? Kalau kas bertambah di mana? Tadi debit. Kalau utang bertambah mana? Kredit. Kalau utang berkurang di mana? Gitu. Utang berkurang itu kan di debit, uang kita berkurang di kredit. Jadi nggak mungkin ada transaksi yang debit semua gitu. Karena itu persamaan. Jadi kayak di dalam kehidupan kan ada kanan, ada kiri, atas, bawah gitu kan. Sama, ada debit, ada kredit. Pencatatan akuntansi seperti itu. Oke, ini untuk jurnal. Ada pertanyaan nggak jurnal? Nggak apa-apa, sambil jalan nanti lanjut ya. Nanti sambil jalan slide-nya nih. Nah, kemudian persamaan sudah, jurnal umum sudah, saya buku besar gitu. Kalau buku besar itu cuma mindah-mindahin ya. Buku besarnya agak jarang keluar, cuma mindah-mindahin angka dari jurnal. Jadi namanya posting gitu, posting ke buku besar. Jadi rekap, pindah-pindahkan angka. Yang ketiga, neraca saldo juga agak jarang, walaupun pernah keluar. Neraca saldo itu kayak menyamakan, nanti dia balance-nya berapa, debit kreditnya berapa gitu ya. Nah, ini yang keempat, jurnal penyesuaian atau AJP yang suka keluar. Jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian itu ya, jurnal penyesuaian itu mencatat penyesuaian yang sebelumnya itu dicatat di jurnal tapi tidak mewakili. Contoh, kalau kita membeli printer, tadi kita beli printer ya, misalkan kita beli printer nih. Nah, printer ini itu kan misalkan kita beli harganya 3 juta. Saat kita pakai, kan kalau kita jual namanya second, nggak mungkin juga 3 juta. Ada pengurangannya. Misalkan tiap tahun dikurangi 10%. Maka nilainya tahun pertama udah berkurang, bahkan jarang banget 10% kan, udah tahun kedua aja udah second. Nah, pengurangannya namanya penyusutan. Itu harus dicatat di akuntansi gitu. Kayak kita beli kendaraan, itu kan kalau udah dijual lagi second karena dipakai kan. Nah, second itu pengurangan kan, pengurangan nilai ekonomis namanya penyusutan. Itu dicatat jurnal penyesuaian. Nah, itu sama mengenal sisi debit dan kredit gitu ya. Termasuk di dalamnya ada namanya nanti jurnal koreksi. Ya, jurnal koreksi itu kalau misalkan dia salah gitu ya, dia salah terus harus dikoreksi, nanti tinggal debit dan kreditnya. Oke, lanjut ya. Yang kelima, ada kertas kerja. Ini kertas kerja lewat karena agak jarang keluar, itu cuma kertas kerja itu mempermudah pembuatan laporan keuangan. Nah, ini yang keenam yang keluar laporan keuangan. Nah, oke. Laporan keuangan tuh ending dari akuntansi sebenarnya. Maksudnya setelah kita panjang kali lebar, dia transaksi selama setahun, ada sekian bukti ditumpuk di input komputer gitu kan, ya akhirnya apa ya, manajernya cuma nanya kita laba atau rugi gitu, labanya berapa gitu kan kelihatan gitu. Oke, kita banyakkan bayar listrik nih, boros kita kan kelihatan. Oh, kita bagus nih penjualannya dari produk ini, perlu tingkatkan dan lain-lain. Nah, laporan keuangan tuh tanda kutip itu keluar ya tiga-tiganya. Yang pertama laba rugi, laporan keuangan laba rugi. Nah, kalau misalkan perusahaannya adalah perusahaan jasa gitu ya, kalau perusahaan jasa, berarti cuma pendapatan dikurangi beban, gitu aja. Nah, gampang ya, pendapatan dikurangi beban. Tapi pendapatan ini pendapatan yang tanda kutip real ya. Jadi ada yang nanti pendapatan diterima di muka tuh nggak masuk tuh, kayak DP itu nggak masuk. Jadi DP itu kan pekerjaannya belum kita lakukan, tapi apa namanya,
kita hitung, jangan gitu. Misalkan ada orang langganan ke salon kita nih, ya dia udah booking gitu ya, saya bayar deh gitu, karena saya langganan, saya bayar deh, misalkan 2 tahun gitu, atau member kan sistemnya. Nah kalau kita ngomongin 2020 kemarin, dia bayar 2 tahun berapa? Misalkan dia bayar 2 tahun karena member misalkan 2 juta gitu ya. Nah, jangan 2 juta deh, misalkan yang apa namanya, beda-beda gitu ya, yang 2020 dia harus bayar misalkan 1.500.000. Nah 2021 karena inflasi nanti dinaikin, jadi misalkan 2 juta gitu ya. Nah nanti yang kalaupun dia bayar senilai 3.500.000 gitu, 3,5 juta. Nah yang kita catat itu tahun 2020 yang ini aja gitu. Dia kan udah bayar semua nih 3,5 juta nih ya. Itu yang disebut pendapatan tuh pendapatan yang tahun berjalan, tidak boleh pendapatan yang akan datang walaupun orang tuh udah bayar, tapi kan kerjanya belum kita lakukan. Jadi pendapatan itu pendapatan saat ini, saat tahun ini. Tapi kalau pendapatan diterima di muka jangan. Nah kalau beban gitu, sama beban ini kan ada beban dibayar di muka gitu. Misalkan begini, kita nyewa ruko 1 tahun. Nah tapi kan nyewanya nggak mesti Januari, masa orang usaha harus Januari kan? Bisa aja usahanya dia di bulan Oktober gitu kan, Oktober, November, Desember. Nah dia harus buat laporan tuh. Nah yang 3 bulan itu sudah kepakai sewanya, itu namanya beban ya, itu namanya beban. Jadi kalau misalkan yang belum kepakai ya jangan. Jadi beban tuh bayar listrik, bayar gaji, bayar sewa yang sifatnya sudah terpakai. Nah nanti pendapatan dikurangi beban. Tapi kalau perusahaannya adalah perusahaan dagang, ini sebenarnya tadi agak rumit kalau dari pengertian laporannya, tapi kalau di akuntansi udah jadi, tinggal klik kan, akuntansi komputer udah ada. Tapi konsep dasarnya yang tadinya dia pendapatan, kalau salon itu dapat uang dari jasa, nah dia kan Alfamart, Indomaret itu kan bukan jualan jasa, dia jualan dagang. Nah itu namanya penjualan. Nah kemudian penjualan itu dikurangi dengan namanya HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Harga pokok tuh kayak harga dasar gitu ya. Tadi kita beli Aqua berapa nih? Beli Aqua 2.500, kita jualnya 3.500. Oh, kita untung 1.000 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi penjualan dikurangi HPP. Nah, tapi kan dia juga punya pegawai tuh. Ya kan? Pegawai kan harus digaji, dibayar lagi. Itu namanya beban. Gitu ya. Bayar listrik beban, bayar sewa beban. Alfamart, Indomaret itu kan nyewa ruko kan, ngeluarin duit lagi. Makanya jangan heran kalau misalkan nah harganya dinaikin terus, kan dia untungnya mau gede kan. Kalau misalkan listriknya udah mahal, dia naikin lagi harganya. Ya kan selisih aja, nyari selisih. Katanya kalau ada orang ini apa, kalau nanti kamu sudah mahasiswa atau ada orang mengobrol dengan orang-orang yang bahasnya orang tua lah gitu, mau kemana, saya mau nyari selisih gitu. Nyari selisih itu maksudnya mau berbisnis yang udah dia nyari selisihnya, beli barang dijual segini gitu kan, nyari selisih antara penjualan dengan yang dia. Jadi bahasa kan begitu, nyari selisih itu ya nyari laba gitu, nyari keuntungan. Nah kalau misalkan ada lagi Alfamart, Indomaret tuh punya misalkan mobilnya itu dipakai buat kondangan atau disewa orang, itu namanya pendapatan gitu. Atau misalkan manajernya diminta memberikan pelatihan, terus pelatihannya itu dibayar, ya kan dapat duit tuh, ya itu pendapatan gitu. Jadi kalau pendapatan itu sifatnya gampangnya yang jualan jasa ya, penjualan tuh yang jualan barang. Nah oke, ini laba rugi ya. Nanti yang suka keluar ya di 5 tahun terakhir itu udah keluar 2 kali kalau salah, HPP ini keluar nih. Ini HPP-nya gitu, nanti kita bahas ya. Ya. Kalau stock opname itu apa? Kalau stok opnam itu nyari persediaan gitu. Nanti saya tulis nih. Jadi HPP itu persediaan barang dagang awal ya ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Kalau kita lihat di Alfamart, Indomaret itu mbak-mbak emasnya itu kan sering tuh pegang pulpen, catat gitu.
Terus pertanyaannya dia nyatet apa tuh? Ya dia bisa nyatet yang awal, dia bisa nyatet yang akhir. Gitu. Kalau awalnya dia naruh di situ, naruh pulpen misalkan 5. Nah sekarang pulpennya akhir bulan ada berapa gitu. Oh ada tinggal sisa 2 gitu. Oh berarti yang kejual 3. Gampang yang kejualnya kan. Yang kejualnya ada di kasir tuh duitnya. Ya kalau misalkan di kasirnya beda ya berarti hilang, nggak diganti gitu. Sama apa? Makanya kan pegawainya kan, makanya mereka kan apa tanda kutip kalau di kasir itu kehilangan tuh biasanya tanggung jawab merekanya. Nah sekarang kalau istilah stock opnam tuh istilahnya dia ngecek di sini persediaan akhir. Nah ini yang harus stock opnam ya. Jadi mereka kayak gudang itu kan dicek gitu. Misalkan datang berapa. Nah akhirnya ada berapa nih? Berapa yang rusak? Kan ada istilah retur kan. Kalau rusak ya di retur gitu kan. Saya pernah tuh beli gitu juga kan susu Ultra Jaya tuh udah basi nih, balikin aja gitu kan. Boleh gitu. Ya bagi dia diganti gitu kan. Diganti Pak barangnya boleh. Jadi stok opnam itu istilah bagian dari mengecek persediaan akhir. Maka itu yang dimasukkan ya. Jadi kalau ada di buku, kita harus menggunakan yang real, yang stok opnam gitu. Karena itu yang real gitu. Artinya kalau misalkan di bukunya ya, kalau di buku kan bisa aja nggak dicatat gitu kan. Tapi kalau stok opnam real barang emang segitu gitu. Jadi stok opnam itu persediaan akhir. Maka nanti untuk mencari HPP itu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, pembelian bersih itu rumusnya pembelian ya, pembelian ditambah beban angkut pembelian ya, BAP beban angkut pembelian dikurangi repot. Repot itu retur dan potongan pembelian. Jadi kalau kita beli barang ada ongkirnya itu harus nambahkan, dikurangi kalau ada retur. Retur itu pengembalian barang sama potongan harga gitu ya. Potongan harga itu biasanya yang tidak langsung, bukan yang diskon langsung. Jadi nanti ini rumusnya kita masukkan. Nah biasanya kadang-kadang ada ini kan kayak agak banyak gitu rumusnya gitu kan. Ya pada dasarnya sih nanti ada yang beli gitu kan, mulai beli, angkut gitu kan, awal. Kadang-kadang ada yang nyingkat gitu. Awal belibet, akhir repot, itu boleh juga. Ini sih singkat-singkatan aja. Bisa setidaknya jadi ingat ya akhirnya kemana. Jadi awal belibet, akhir repot. Awal belibet itu persediaan awal, ditambah pembelian, ditambah beban angkut. Gitu. Jadi ini kamu tambahin semua. Persediaan awal ditambah pembelian gitu. Jadi dari sini ditambah beli ditambah beban angkut, tambahin semua. Nah dikurangi persediaan akhir sama repot. Jadi digabung semua nih, akhir sama repotnya kamu gabung. Nah setelah dapat dikurang gitu. Boleh jadi awal belibet akhir repot. Kadang-kadang kalau ngapal rumus suka susah gitu. Terus singkatan digabung boleh karena UTBK kan soalnya PG. Bukan harus mendisplay kayak kita presentasi esainya harus ngerti konsepnya. Kadang-kadang kayak gitu, awal belibet, awal beli sama beban angkutnya kamu tambahin. Akhir, persediaan akhir sama retur potongan tambahin. Habis itu dikurangin, itu hasilnya sama HPP gitu. Nanti kita coba ya. Oke, laporan keuangan yang kedua, yang B. Setengah jam lagi ya? Belum soal ini dikit lagi. saya laporan keuangan yang tinggal jurnal penutup kok konsepnya. Laporan keuangan yang kedua itu adalah laporan keuangan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu juga keluar juga. Saya tadi kalau sebenarnya akuntansi dagang itu ibaratnya kalau yang masuk kelas IPS waktu sekolahnya itu kan bukan yang linjur ya, itu kan akuntansinya setahun ya. Ya kita nyelesain 90 menit kan, saya ambil kesimpulan-kesimpulan aja sambil belajar aja gitu. Maksudnya minimal kamu kenal istilah dan review, namanya review. Perubahan modal itu modal akhir, ya modal akhir juga keluar kan. Modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang preve ya. Gitu. Modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang preve. Nah kalau rugi, udah rugi ya pasti di sini jadi minus ya. Jadi kalau rugi tuh modal awal kurangi rugi kurangi preve gitu. Pasti modal akhirnya lebih kecil karena rugi diambil juga oleh pemilik ya. Kemudian yang ketiga laporan raca.
Nah, laporan raca ini sebenarnya bagian dari apa namanya seperti persamaan dasar tadi gitu. Laporan raca itu sama harta sama dengan utang tambah modal gitu. Cuma modalnya menggunakan modal akhir. Selanjutnya yang terakhir jurnal penutup. Ya, ini udah selesai, kita bahas aja. Nanti kita bahas soalnya aja deh. Nanti yang lain-lain sambil latihan-latihan terus tadi, karena sebenarnya akuntansi itu enak pasti keluarnya jelas, cuma materinya kan keluarnya sedikit tapi babnya banyak kan. Jurnal penutup itu begini, jurnal penutup ini ya nanti menutup akun nominal. Nah, akun nominal itu akun-akun yang tadi kita sebutkan untuk operasional kita, bukan harta ya, yaitu pendapatan. Ya, jadi uang-uang yang kita dapat sama beban itu akun-akun nominal. Nah, ini harus ditutup ya, termasuk penjualan gitu ya, penjualan, pembelian, tadi HPP itu ditutup. Nah, kalau ditutup itu tinggal dibalik gitu. Kalau ditutup itu begini, yang tadinya debit pindahkan ke kredit, kredit pindahkan ke debit gitu. Nanti tinggal ada namanya akun lawannya gitu ya, akun lawan atau akun penyeimbangnya ya, akun penyeimbang gitu. Akun penyeimbangnya apa gitu. Jadi tapi pada dasarnya yang debit mau pindahin kredit, kredit pindahin debit. Kayak misalkan beban, itu kan tadinya debit, nanti dipindahin kredit gitu. Ya, pendapatan itu kan tadinya di kredit, nanti pindahkan ke debit. Jadi sesederhana itu, tapi sering keluar, lumayan sering keluar. Jadi closingnya begini. Di UTBK itu UTBK itu unik ya, maksudnya unik itu begini. Kita udah mati-matian belajar yang susah banget bab itu, taunya keluarnya yang gampang banget gitu. Jadi kadang-kadang termasuk akuntansi loh ya. Jadi saya mau ngasih tahu kayak gini. Jangan kamu belajar yang berat-berat banget terus stres, tapi ternyata yang akuntansi itu yang keluar ya hal-hal kecil gitu, dan itu pernah gitu, hal sepele gitu yang ya ilah debit kredit doang, atau persamaan dasar itu yang kamu udah nyoba itu sebenarnya sederhana banget, nggak susah. Kayak akuntansi susah banget nih saya ngitung angka, yang nggak juga gitu. Jadi nanti dari 15 soal atau mungkin 20 soal itu kan si pembuat soal udah menyeting nih. Ini ada misalkan sangat susah gitu kan, susah. Kemudian apa namanya sedang gitu kan, atau apa yang kemudian apa namanya mudah gitu, sangat mudah gitu. Itu kan pasti dikombinasiin jadi 100%. Nah, dikombinasiin 100% itu dia lari nih. Oh, kalau yang udah di bagian itu udah susah, akuntansi jangan bikin soal yang susah dong. Ya kalau susah semua mana ada yang nyampe passing grade gitu. Jadi tetap kita berpikiran positif. Akuntansi itu ada juga yang soalnya gampang gitu. Tapi ada nggak yang susah? Ada juga. Maka kita harus mengambil secara konsep yang komprehensif semuanya. Jadi cuma hanya kenal istilah kas aja saya bisa, ya bisa gitu. Tiba-tiba kita ngerti di kalau kas bertambah di debit kurang kredit ternyata keluar, ya ternyata disitulah kita dapat kemudahan kan. Jadi kita mengambil secara konsep itu semuanya ambil ya. Nanti kita pahami dulu yang namanya jurnal itu aja ya, jurnal. Pahami ada istilah debit, ada istilah kredit, udah itu aja. Akuntansi saya minta gitu, kamu kenal istilah debit, kredit, jurnal, sama nama-nama akun itu sendiri. Akun tuh istilah ya. Kalau di akuntansi namanya akun, ilmunya akuntansi, pekerjaan namanya akuntan. Ya, akuntan. Akuntan itu orang yang bekerja di bidang akuntansi. Kalau auditor, pemeriksanya gitu. Kalau misalkan kamu mau masuk stan kan gosipnya tahun ini UTBK itu untuk nilai stan ya. Jadi stan tuh bagian dari UTBK juga nanti nilainya, baru nanti tes lagi. Jadi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara kan lulusannya akuntan otomatis kan. Sekarang integrasi dengan UTBK. Oke, kita bahas soalnya karena waktunya terbatas nih, habis ya. Kita ada pertanyaan dulu nggak konsepnya nih? Belum ada sih, Kak. Belum, langsung bahas aja ya. Oke, kita mulai aja deh. Ini contoh soal yang gampang nih. Kalau kamu ngerti urutannya ini sebenarnya gampang banget ya. Apa namanya? Yang ada yang mau coba nggak? Sakina mau coba? Tadi udah ada clue-nya ya. Ini soal gampang, dia siklus akuntansi urutannya apa aja sih? Ya. Hah? C ya. Urutannya kenapa yang A salah? Salahnya apa? Karena kan harus ada transaksi dulu baru bisa. Yes, bagus ya. Kalau yang S salahnya apa? Yang S setelah transaksi terjadi kan harus dianalisis dulu, nggak bisa langsung diposting. Oke, itu dia, bagus ya.
Ada apa Sakinah, nanti nggak apa-apa, yang lain juga pasti apa bisa kok. Cuma ini saya ambil sampel ya, saya juga ngasih soal ambil dari berapa puluh tahun terakhir, tapi saya ambil yang ada yang gampang, ada yang susah. Kenapa? Karena tadi bisa jadi yang pas giliran kita gitu kan dapatnya yang akuntansi yang gampang, itu masuk yang gampang. Urutan akuntansi gitu yang tadi yang dari jurnal gitu kan, dari jurnal sampai menjadi laporan keuangan tuh gimana sih gitu. Ya yang pertama ada posting tuh istilah buku besar ya, buku besar tadi posting. Nah buku besar ini ya adanya ya nggak mungkin ujuk-ujuk bahasanya dadakan, ada buku besar dulu, harus ada jurnalnya. Jadi kalau misalkan ada posting duluan dengan jurnal itu udah pasti salah tuh ya. Ini posting dengan jurnal benar nih, misalkan lagi mana, ini dia posting dengan jurnal itu udah salah, kebalik. Ini juga posting dengan jurnal, salah kan. Nah ini posting dengan jurnal, salah gitu. Jadi kalau kita cuma kenal dua jurnal dan posting udah selesai tuh soal ini gitu. Jadi yang benar transaksinya terjadi, habis itu dianalisis gitu, maksudnya intinya ada transaksi lah ya, ada buktinya, ada bully, apa jual, ada bayar listrik, bayar gaji, dapat uang gitu. Habis itu di jurnal tuh dicatat, habis itu pindahin angkanya gitu, namanya diposting, udah gitu. Ini soal UTBK kayak gini pernah. Jadi kita berharap kita kuasai konsepnya, siapa tahu ya keluarnya yang mudah gitu kan, bagian pas kita nih gitu, atau yang susah pun kita bisa gitu. Jadi tidak meninggalkan yang mudah-mudah. Oke lanjut. Nah ini seru nih. Ada mau coba nggak? Atau bener atau gimana? Konsepnya aja udah diskusi. Setahu aku tuh kewajiban dikurangi aset. Ya betul, bisa. Tapi aku bingung yang mana. Bingung mananya. Oke, yang lain ada yang ini nggak? Apa Zaki, Arif atau Sakinah? Ada yang tadi ngerasa ngerjain ini bisa atau mau diskusi? Agak berat ya yang ini ya. Ini sebenarnya tadi ya, kalau soal persamaan dasar, ini apa? Maaf nih saya biar nyambung ngomongnya. Kalau ada apa? IPS apa linjur? Aku IPS, cuma emang udah lama. Berapa? Iya. Halo Sakinah? Aku IPS juga, Kak. IPS. Zaki? Zaki sama Arif? Linjur ya? Nggak apa-apa. Yang lain, maksudnya Ika? Nah, maksudnya biar saya memahaminya dari, kalau yang linjur juga nggak susah kok, gampang ya. Nih. Aku IPA, Kak. Oh IPA, ya nggak apa-apa. Arif. Nah begini, kalaupun yang linjur atau IPS, tadi konsepnya ini sebenarnya sederhana banget. Ini soal kalau kita waktu di IPS ya gampang, persamaan dasar saya juga pernah gitu kan. Misalkan kalau awal-awal cuma bertambah berkurang doang gitu, gampang banget. Tapi di UTBK soalnya diputar sedemikian rupa, ada sebagian yang dihilangkan gitu. Cuma setelah dihilangkan juga nggak susah karena konsepnya kita pegang. Apa ya, konsepnya kan tadi begini, harta sama dengan utang ditambah dengan modal, udah. Nama lain utang tuh apa? Kewajiban kan, atau liabilities atau liabilitas. Nama lain modal apa sih? Ekuitas ya, ekuitas, udah. Nama lain harta apa sih? Aset gitu. Jadi kombinasi suka-suka dia gitu, mau dikombinasikan dengan yang mana, karena kan pembuat soal mengeluarkan istilah yang sama tapi istilah yang berbeda tapi maksudnya kan sama. Kita tidak bisa protes gitu, kok persamaannya bukan harta sama utang modal ya? Ya nggak bisa, karena kan itu istilah yang sama. Oke. Jadi pada tanggal 1 bulan 1 gitu ya, Januari, itu aset perusahaan X gitu ya adalah 125. Oke, ini warnanya nggak cocok, tapi harus yang ini. 125 nih. Itu apa? Asetnya ya. Berarti kan harta berarti aset ya, 125. Ini kalau setelah kita taruh, oh cuma tambah-tambahan doang, akuntansi emang begitu, tambah-tambahan doang. Yang penting kita ngerti konsepnya nih. Tanggal 31 Desember, ya 31 bulan 12 gitu ya. Itu aset dia jadi 145. Berarti kalau ditanya berapa asetnya naik nggak? Ya naik kan, tadinya awal tahun 125, sekarang jadi 145, naik berapa? Ya naik 30. Tapi kan yang ditanya bukan asetnya nih. Apa yang terjadi dengan ekuitas modalnya gitu ya. Kan aset itu atau harta itu sama dengan utang tambah modal. Nama lain utang adalah kewajiban. Tanggal 1 Januari itu ada kewajibannya, ada utangnya nih, ada kewajibannya ya, kewajibannya sebesar
110 gitu ya. Ya kita masukin berarti 110. Ya. Kemudian tanggal 31 Desember utangnya jadi 115. Berarti kalau ditanya berapa perubahan utangnya, ya perubahan utangnya naik dari 110 ke 115. Nah, sekarang kan persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang tanpa modal. Di sini 125. Ya, ini kan kayak gini kan. Berarti kalau 125 dengan 110 tadi betul. Ya, berarti kalau mau mencari utang, ya udah harta dikurangi kewajiban. Sorry, nyari modal ya. Berapa modalnya? Kan kita harus cari modalnya nih. Ya, berarti kan 125 dikurangi 110 berarti 15 ya. 15.000 modal tanggal sama kayak gitu. 145 dikurangi 115, 30.000. Ya gampang banget gitu kalau tahu konsepnya kan. Cuma tambah-tambahan gini. Udah. Yang ditanya apa? Berapa ya ekuitasnya naik yang dari 15.000 ke 30.000 naik berapa? Ya naik 15 gitu. Bang ya. Jadi jawabannya ekuitas meningkat 15 gitu. Cuma tadi belum pegang konsepnya aja. Baik, ini tahun 2014 keluar UTBK-nya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak nih? Ada ya? Lanjut. Aturan yang tidak tepat. Nah, ini juga sama mudah. Tadi ya, harta atau aset, kemudian beban, kemudian prive, ya, itu bertambahnya di debit, otomatis kamu memahami konsepnya. Kalau bertambah debit, ya kalau berkurang pasti kredit gitu. Sisinya ya lah, sisi yang mana. Nah, tapi kalau yang satunya lagi, yang tadi modal gitu kan, kemudian dipindahkan ya tadi modal, pendapatan sama yang namanya ya utang, itu kebalikannya, akan bertambah di kredit, berkurang di debit. Tadi kalau kita bayar utang, utang kita berkurang. Tapi kalau kita minjem duit ke bank, uang kita nambah. Jadi utang kita nambah gitu. Kalau kita minjem duit ke bank, uang kita nambah, utang kita nambah. Kalau kita bayar utang ke bank, uang kita ngurang, utang kita berkurang gitu. Jadi berkurang bertambah tuh kira-kira begitu, sederhana ya. Nah, maka dia nanya begini. Aturan yang tidak tepat ya. Transaksi di sisi kredit menurunkan jumlah dividen. Apa itu dividen? Dividen itu sama dengan prive. Ulangi lagi. Kalau prive itu perusahaannya adalah perusahaan sederhana, perusahaan perseorangan. Kalau dividen sudah dalam bentuk PT gitu. Jadi ketika Gojek itu milik Nadiem Makarim sendiri misalkan, ya dia ambil duit itu namanya prive, tapi akhirnya dia jadi PT gitu. Jadi perusahaan terbatas. Kalau ada orang lain selain dia yang ngambil uang, atau bahasanya nanti dibagi uangnya, itu namanya dividen. Dividen itu keuntungan dari saham ya, keuntungan dari modal. Tapi perilakunya sama dengan prive, yaitu ketika pemilik mengambil kan, atau mendapatkan uang dari perusahaan. Maka kalau dividen, kalau berkurang di kredit gitu, ya kan? Sorry, kalau dividen mana tadi dividen? Nah ini dia. Dividen itu menurunkan di kredit, betul ya. Nih, jadi dividen itu berkurangnya di kredit. Ini berkurang ya, saya terangin lagi nih lebih jelas. Jadi dividen itu kalau berkurang sama dengan prive, yaitu kalau berkurang di kredit. Oke, lanjut. Transaksi sisi debit, ya, transaksi di sisi debit meningkatkan jumlah modal. Modal tuh kalau bertambah di mana? Nah, modal kalau bertambah kan di kredit. Dia bilang di sini modal kalau bertambah itu di debit. Salah. Ini nyari yang salah gitu kan, berarti jawabannya B kan. Transaksi di sisi kredit meningkatkan jumlah akun modal. Nah, modal kalau bertambah di kredit, benar gitu kan. Transaksi di sisi kredit meningkatkan jumlah akun pendapatan. Pendapatan kalau bertambah di kredit, benar. Oke. Transaksi di sisi debit menurunkan jumlah akun liabilitas. Liabilitas itu nama lain dari kewajiban, nama lain dari utang. Utang itu kalau bertambah di mana? Nih, utang kalau bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Dia bilang di sisi debit itu menurunkan jumlah akun utang, benar ya. Jadi jawabannya B. Nah, ini nggak usah dihafal sebenarnya tadi. Kalau misalkan kamu hafal persamaannya, paham persamaannya harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah,
Kemudian modal, ya modal bertambah kalau ada pendapatan, ya. Kemudian modal berkurang kalau ada beban, sama prive, modal itu bisa berkurang. Nah ini pindahin ke sisi kiri, jadi harta, beban, sama prive itu bertambahnya di debit, tapi yang khusus utang, modal, pendapatan itu kebalikannya, bertambahnya kredit, di sisi kredit. Oke ya, lanjut. Nah ini ada yang mau coba nggak diskusi nih? Kira-kira gimana nih? Jadi perusahaan Markobar menerima pembayaran 10 juta atas jasa yang diserahkan 2 minggu mendatang. Ya, ini masuk ke jurnal apa? Nah tadi saya belum sebutkan ada namanya jurnal khusus ya. Jurnal khusus tuh jurnal yang dibuat di perusahaan dagang. Mungkin ini soal dibuat waktu lagi naik daunnya gitu kan. Anak presiden waktu itu kalau bikin bisnis ya. Oh salah namanya Markobar dah. Martabak. Tapi nggak tahu ini maksudnya apa namanya, dia jualan apa, tapi spesifik ini ya jualan jurnal khusus ini perusahaan dagang. Kalau di jalan-jalan ada PD, ada UD gitu kan, perusahaan dagang atau usaha dagang, berarti dia jualan barang dagang. Kadang-kadang kan kita lihat furniture atau tulisannya UD Sejahtera, UD apa, Mandiri, UD apa, dia jualan barang dagang. Nah kalau jualan barang dagang tadi, berarti dia menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 5. Nah, ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini hanya mencatat pembelian kredit. Jadi hanya mencatat pembelian kredit. Apakah barang yang datang ke Alfamart Indomaret itu langsung dibayar? Ya enggak lah. Dia cuma naruh-naruh doang, besoknya balik lagi mana yang terjual gitu kan. Jadi kan sebenarnya Alfamart Indomaret juga ngutang juga kan. Ini dicatat jurnal pembelian. Ada lagi jurnal penjualan. Ya. Itu jual secara kredit. Boleh nggak ngutang di Alfamart Indomaret? Ya kalau sekarang nggak boleh, tapi di toko-toko sebenarnya kalau misalkan pakai transaksi yang lain dia juga nggak real saat itu gitu. Ya kan uangnya ada yang langsung masuk, ada yang enggak. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan pada umumnya, kalau kita belanja ke mall gitu kan, itu kan ada yang nawarin ya. Bahkan sekarang kredit itu banyak ya. Handphone aja dulu kita nggak pernah kredit, sekarang boleh beli kredivo gitu kan, banyak perusahaan-perusahaan. Artinya kalau perusahaan tersebut jualnya secara kredit, itu masuknya jurnal penjualan. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas gitu ya. Kalau jurnal pengeluaran kas, semua transaksi yang uang kita keluar, kas keluar. Buat apa kas keluar? Buat beli barang, bayar listrik, bayar gaji gitu ya. Kemudian ada jurnal penerimaan. Jurnal penerimaan itu kebalikan. Saat uang kita masuk, kas masuk. Misalkan kita jualan tunai gitu kan, dapat uang, atau kita menerima pelunasan piutang dari orang lain. Nah, di dalam jurnal khusus ada jurnal umum, itu untuk retur. Retur itu pengembalian barang ya. Oke, ini gampang. Menerima, nah dia nerima duit nih gitu ya. Tapi pekerjaannya dilakukan 2 minggu mendatang. Kalau dicatat di jurnalnya, catat aja itu kan nerima uang. Ya udah berarti jurnal penerimaan. Kan menerima uang. Tapi kan pekerjaannya nanti, ya nggak apa-apa, itu namanya DP. Kalau dicatatnya sama kita uang kita nambah, betul. Tapi nanti uang kita nambah itu pekerjaannya akan datang. Kalau dia masih selama 1 tahun gitu ya, kita hitung pendapatan. Tapi nggak mungkin kan orang pekerjaannya setahun ke depan, rata-rata kan ini cuma 2 minggu mendatang kan. Nanti lama-lama dikerjakan kan. Tapi saat kita nerima DP uang, berarti kas kita bertambah. Ya udah, cari ada jurnal penerimaan gitu ya. Tidak ada istilah jurnal pendapatan. Pendapatan itu istilah untuk akun, namanya jurnal penerimaan, cash receipt journal ya. Nah, jurnal penerimaan kas atau jurnal, ya nggak ada gitu. Jurnal pendapatan tuh nggak ada. Jurnal umum juga salah. Jadi udah cari aja yang nerima duit ya jurnal penerimaan gitu. Kalau kita bayar listrik, jurnal pengeluaran gitu ya. Oke, lanjut. Waktunya habis nih. Karena kerusakan barang, nah ini yang disebut retur ya.
retur itu gini, karena kerusakan barang tanggal 15 Januari dikirim nota master gitu, bla 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 gitu. Nah, kalau retur itu dikembalikan barangnya. Nah, kalau dikembalikan barang tinggal dikurangi utang atau piutangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan barang rusak nih, mau ganti barang apa ganti uang atau dikurangi utang piutangnya. Biasanya di perusahaan tuh kurangi aja utang piutangnya gitu. Maksudnya kalau kita sebelumnya adalah ya jual, ini kan kita jual nih, tapi akhirnya rusak, ya udah orang dia juga belum bayar. Jadi kalau di akuntansi biasanya begini, kalau konsep kan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, itu asumsinya apa? Ya belinya tunai. Tapi kalau belinya kredit ya ngapain, orang kita juga belum bayar, dia berarti kan kita kurangi aja utang piutangnya. Dalam hal ini karena kita jual, kita kurangi saja piutangnya. Nah, piutang itu kalau berkurang di mana? Apa kan? Kan piutang kalau berkurang di mana? Bagian dari harta, sisi kredit. Tuh udah, jadi cari yang piutangnya di kredit nih dan retur. Udah gitu namanya jurnal gitu. Kok utang ya, utang salah lah, orang kita yang jual kok kita jadi ini piutangnya di debit salah, ini piutang debit salah, ini utang lagi ngaco gitu kan kita sebelumnya jual gitu, berarti piutang kita yang dikurangi. Ya jawabannya Jut. Nah ini juga sama, pada tanggal 10 September PD Merbabu membeli perlengkapan kantor 7.200.000, namun dicatat sebagai peralatan gitu. Salah nyatet dia, salah milih akun ya. Belinya kertas dicatatnya peralatan, mungkin akuntannya baru gitu kan, salah atau keslip. Ya udah, kan awalnya gini ya, peralatan dia membelinya peralatan nih, peralatan ini salah ya, peralatan sama kas. Yang benar itu harusnya perlengkapan sama kas, ini yang salah ya. Jadi yang salah itu dia salah mencatat, ini salah nih. Nah ini yang benar, tapi uangnya benar nggak? Uangnya benar. Kalau di sini kan 27 harusnya benar. Nah kalau uangnya benar udah biarkan. Nah yang salah ini di cross, ini kan tadinya debit nih, taruh kredit. Nah yang benar munculkan gitu. Jadi jurnal koreksinya kalau untuk menghilangkan plus di matematik itu pasti minus gitu kan. Kita misalkan persamaan min 5, biar min 5 hilang ya plus 5 di sininya gitu kan. Bagi 5 biar hilang, kali aja sebelah sini 5 gitu kan, biasanya begitu kan, biar hilang gitu. Sama kalau peralatannya salah ada debit, tuker aja ke kredit gitu, jurnal kreditnya. Jadi peralatannya kan salah nih, nah itu ada di kredit, debitnya munculkan yang benarnya, yaitu perlengkapan. Jadi perlengkapan di debit, peralatan di kredit. Ini jawabannya D ya. Oke lanjut. Nah ini tadi persediaan barang HPP ya, kita cari. Jadi nanti kalau HPP itu kamu masukkan rumusnya ya. Kalau HPP awal belibet akhir repot, boleh kamu masukin yang awal. Ini persediaan awal nih, kalau yang awal ini pakainya stop opnam ya, yang akhir ya. Jadi ini yang awal 20 juta ya, awal ditambah pembelian 120 gitu kan, 140 dikurangi ongkos angkut. Nah, ongkos angkutnya nggak ada, berarti 0 gitu kan, 140. Kemudian repot ya, repot itu awal belibet akhir repot, akhirnya kamu tambahin persediaan akhir nih, persediaan akhirnya 21 ditambahin dengan returnya, retur jangan retur penjualan ya, kan ini pembelian ngomonginnya, jadi tidak ada uang diskon pembelian. Nah diskon penjualan juga jebakan Batman gitu ya. Nah ini ada retur pembelian nih 25 gitu ya, 25 ditambah dengan apa namanya mana tadi persediaan akhirnya 21 ya, 21 ditambahin 25 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi bedanya persediaan akhir yang menurut buku besar sama stok opnam itu apa? Kalau menurut buku besar itu menurut catatan buku gitu. Kita jangan melihat catatan buku, harus menurut stok opnam gitu. Jadi gini, kalau catatan bukunya 22 juta, tapi di stok opnamnya itu adalah 21 juta, berarti ada selisih jam atau selisih hari, itu ada barang yang kejual kan, tapi dia belum nyatet gitu, atau lagi error sistemnya gitu. Jadi kita harus ngelihat stok opnamnya yang benar berapa gitu ya. Kalau di buku besar itu kan berarti catatannya, tapi realnya adalah ini, kita ambil yang real gitu ya. Nah kita tambahkan, kemudian kita kurangi gitu ya, hasil retur penjualannya itu 94 ya, 140 dikurangi tadi 46 ya, jadi 94, persis banget. Tadi kalau saya sih senang gitu, awal belibet boleh, akhir repot boleh.
Atau kalau misalnya mau yang rumus aslinya ya kayak gitu, kamu cari dulu persediaan barang dagang awal, ditambah, ini kalau disambung ya, ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, harus penjualan juga akan dikurangi persediaan akhir. Udah boleh, itu sama hasilnya ya, hasilnya sama. Oke, lanjut. Ya, nah tadi modal ya sama, modal awal gimana sih ya, gini, modal akhir ya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba ya dikurangi freeport, sama dengan modal awal tambah laba kurang freeport ya. Nah modal akhirnya ini ditanya apa nih, modal awal, masukin aja ke persamaan daripada kita rubah, kan bisa modal akhir sama modal awal sama dengan modal akhir dikurang tambah itu, jadi nanti malah kebanyakan rumusnya, jadi pakai persamaan X aja nggak apa-apa. Kalau di saya sih begitu, maksudnya caranya biar nggak kebanyakan rumus kan. Dan di sini kan sudah ada nih, labanya sudah ada, prevoy-nya sudah ada, modal akhirnya sudah ada. Modal akhirnya udah ada nih, modal akhirnya 160 sama dengan modal awalnya X aja gitu kan. Yang ditanya kan udah, labanya sudah ada, labanya 20 ya, 20 juta 20.000 aja. Prevoy-nya di sini sudah ada, prevoy-nya 10. Nah jadi kalau kayak gini kan jadi enak tuh akuntansi ya, tambah-tambahan doang gitu kan, akuntansi nggak ada kali bagi, penting konsepnya. Ini kan 10 pindah ruas kan ya, berarti X-nya kan 150 juta. Ini X-nya 10, kemudian 10. Nah ini kan ngurangi ke sini, jadinya X-nya adalah 160 dikurangi 10 gitu. Ini jawabannya 150 B. Gampang ya, kayak gitu. Oke, ini yang tadi saya janjikan. Kalau ada yang namanya jurnal ya, yang namanya jurnal penutup itu benar-benar membalik akun tersebut. Di sini ada laba. Nah, tapi ini laba ini termasuk kita harus tahu gitu ya. Kalau laba itu adanya di debit atau di kredit? Ya posisinya kan tadi kalau pendapatan di mana? Pendapatan itu kalau bertambah kan di debit, di kredit ya. Pendapatan dikurangi beban kan. Maka ini di kredit, ini di debit. Jadi kalau banyakkan apa sih laba? Ya banyakkan debit. Misalkan pendapatannya 1.000 nih, bebannya keluarnya cuma 200, ya berarti kan labanya 800. Berarti laba ini di mana? Ya di kredit gitu ya. Laba ini di kredit. Berarti laba ini akan ditutup ke modal. Jadi nanti kalau ditutup pasti labanya itu pindahnya kemana? Ya ke debit gitu ya. Jadi di kredit pindahkan ke debit. Maka kita cari yang sebesar ya labanya itu ditutup, tapi ditutupnya ke modal. Jadi bukan ke ikhtisar laba rugi. Jadi laba ini nama akunnya apa? Bukan laba. Kalau di jurnal penutup namanya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu akun penyeimbang ya, namanya ikhtisar laba rugi. Jadi cari yang ikhtisar laba ruginya dari kredit pindah ke debit, berarti posisinya sekarang dia di debit gitu ya. Tapi ditutupnya ke modal. Jadi ikhtisar laba rugi dengan modal, nih persis ya jawabannya. Jadi bukan laba tapi cari, dan ditutupnya tidak ke laba tapi ke modal. Kenapa sih? Kan kalau misalkan labanya besar, modalnya jadi naik gitu. Laba tinggi nih, ya modalnya jadi naik gitu. Jadi makanya kalau nanti laba akan ditutup ke modal. Ditutup tuh kayak di closing dulu, nanti kan periode berikutnya dicari lagi labanya berapa. Jadi ini untuk menutup modal tuh kayak kita meng-closing, menutup transaksi bahwa ini udah selesai transaksinya, maka harus tutupnya ke modal ya, bukan ke akun lain. Oke. Iya, baik. Iya, benar, udah habis ya waktunya. Saya udah punya feeling tadi. Kamu yang penting sih, jangan patah semangat. Walaupun ketemu akuntansi kayak susah apapun, coba pelajari pelan-pelan istilah-istilahnya. Saya minta cuma debit, kredit, jurnal. Udah 3 istilah itu aja. Latihan-latihan, nanti lama-lama transaksi ketemu. Kalau memang tadi ada mau konsultasi, kadang-kadang ke WA nanya soal, boleh banget.
Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Tetap semangat, sukses selalu ya. Kalau misalkan ada yang nanya juga boleh ya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih, sukses selalu.